Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia layak menerima pujian dan penyembahan bagi kita. Mari Bapak Ibu di pagi hari ini kita bersama-sama akan menaikkan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dia yang layak dipuji. Dia yang layak disembah. Tuhan kita, Tuhan yang baik. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Engkau baik Tuhan. Mari sembah Tuhan kita. Naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan kita. Yesus Tuhan. Kemuliaan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian bagimu Tuhan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan sama kita naikkan Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan segala pujian bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Amin. Yesus, Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kau hadir dalam Yesus hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Lebih dalam lagi katakan segala pujian bagimu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini
Engkau terlebih baik Yesus. Di pagi hari ini Tuhan, kami masih menikmati berkat kasih karunia-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tetap memberkati keluarga kami Tuhan, di mana kami berada Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Yesus, Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terlebih Engkau memberkati Bapak Gembala ya Bapak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi ya Yesus, jamalah ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Mari kita akan sama-sama nyatakan, Tuhan kita adalah Tuhan Raja Maha Besar. Besar Tuhan yang ajaib. Mari kita akan sama-sama serukan nama Tuhan kita. Haleluya Yesus. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia
Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Lebih dalam lagi kita akan serukan nama Tuhan kita. Bersama-sama katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Amin Tuhan. Ya Yesus, dalam nama Kau luar biasa Tuhan. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, membuka hati kita untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Amin Tuhan. Mengalirlah Tuhan, mengalir Roh-Mu dalam hidup kami Yesus. Oh, Yesus Tuhan. Amin Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Oh Roh Kudus, pulihkanku. Bersama-sama katakan, mengalirlah. Amin Yesus. Mengalir dalam hidup kami Tuhan, mengalir di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Di tempat ini, mengalirlah. Oh Roh Kudus, pulihkan. Sekali lagi katakan, mengalirlah Tuhan, mengalirlah. Amin Yesus. Kami mengundang Roh-Mu di dalam tengah-tengah
katakan mengalirlah, mengalirlah. Roh Kudus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Amin Yesus. Kami rasakan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sudah cukup lama rasanya kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Tetapi saya berharap saudara semua tetap bersemangat untuk beribadah dan terus menikmati berkat Tuhan setiap hari. Sebentar kita akan menikmati firman Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Minta supaya Tuhan tolong setiap kita, khususnya hamba-Nya yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Mari saudaraku, kita akan berdoa menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih kalau pagi ini kembali kami boleh bersama-sama lagi mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan juga sidang jemaat-Mu yang pagi ini berkumpul di rumah mereka masing-masing. Biar Roh Kudus terus hadir di tengah-tengah mereka, dan setiap benih firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini akan menjadikan nasihat buat kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga, hamba-Mu menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara masih ingat tentang keluarga yang diberkati Tuhan. Hari ini judul khotbah yang akan saya sampaikan, saya beri judul mendatangkan berkat bagi keluarga. Terlebih dahulu kita akan membuka Alkitab dalam 2 Samuel 6 ayat 1 sampai yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. 2 Samuel 6 ayat 1 sampai yang ke-11. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertahta di atas kerubin. Mereka menaikkan tabut itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkannya kereta itu. Usa berjalan di samping tabut itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan teracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa. Demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu, Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Ayat yang ke-11.
3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita selalu senang berbicara tentang berkat karena semua orang suka diberkati. Itu memang tidak salah saudaraku. Bahkan Tuhan sendiri senang melimpahkan berkat-Nya untuk anak-anak-Nya. Tetapi sayang sekali, banyak orang Kristen yang menginginkan berkat namun tidak senang mencari si pemberi berkat. Melalui pembacaan Alkitab yang sudah kita baca tadi, kita akan memahami apa rahasianya agar keluarga kita diberkati oleh Allah. Dr. M.R. Dehan, seorang penulis yang mengajar di sebuah seminari Alkitab, menuliskan demikian. Sesuatu hal di muka bumi ini yang paling dekat dengan surga adalah keluarga anak-anak Tuhan, di mana suami dan istri serta orang tua dan anak-anak hidup dalam kasih dan damai sejahtera satu sama lain bersama Tuhan. Sebaliknya saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesuatu hal di muka bumi yang paling dekat dengan neraka adalah keluarga yang tidak saleh, keluarga yang pecah karena dosa dan tidak bermoral, serta anak-anak yang dilepaskan pada iblis dan bebas dalam semua bentuk kejahatan. Saya yakin kita setuju dengan pernyataan Dr. Dehan tadi. Keluarga akan menjadi seperti neraka kalau keluarga itu tidak saleh, hidup dalam dosa baik orang tua maupun anak-anaknya. Tetapi keluarga akan menjadi seperti surga kalau semua anggota keluarganya hidup dalam kasih dan damai satu dengan yang lain bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa dan harapan saya, setiap jemaat Tuhan menikmati keluarga seperti surga. Dan untuk dapat benar-benar menikmati itu membutuhkan komitmen rohani, sehingga hadirat Allah ada di tengah-tengah keluarga itu. Keluarga yang seperti inilah pasti akan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada perikop yang kita baca tadi, kita mendapatkan 3 pelajaran tentang bagaimana kita mendatangkan berkat bagi keluarga kita. Tetapi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 1 dari 3 hal itu. Ayat 11 tadi mengatakan 3 bulan lamanya tabut Tuhan tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saudaraku, inilah rahasia pertama bagaimana mendatangkan berkat bagi keluarga, yaitu Tuhan memberkati keluarga yang dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Perikop yang kita baca tadi berjudul tabut dipindahkan ke Yerusalem. Sebenarnya di mana tabut Tuhan berada ketika akan dipindahkan ke Yerusalem itu? Dalam 1 Samuel pasal 5 dikisahkan bahwa tabut Tuhan dibawa oleh orang Filistin dari Ebenezer ke Asdod dan disimpan di kuil Dagon, berhala mereka itu. Tetapi tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota Asdod. Tuhan menghancurkan Dagon yang disembah bangsa Filistin dan menghajar warga kota Asdod dengan mendatangkan wabah borok. Karena itu warga Asdod memindahkan tabut Allah ke Ekron. Namun warga Ekron menolak sehingga diputuskan untuk mengembalikan tabut itu ke Israel. Setelah 7 bulan berada di tangan orang Filistin, tabut Tuhan dikembalikan kepada bangsa Israel dan diantar ke Bet-Shemesh. Dari Bet-Shemesh dipindahkan lagi ke Kiryat Yearim. Setelah Daud menjadi raja, dia ingin membawa pulang tabut Tuhan itu ke Yerusalem
Karena selama masa pemerintahan Saul, tabut Tuhan tidak mendapat perhatian. Sebaliknya saudaraku, Daud adalah orang yang sangat memperhatikan tabut Tuhan. Mengapa? Karena tabut Tuhan adalah lambang kehadiran Allah di muka bumi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena hormatnya kepada Allah, ketika Daud akan memindahkan tabut Allah, dia benar-benar mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Dalam 2 Samuel 6 ayat 1 di sana kita baca bahwa Daud mengumpulkan orang-orang pilihan sebanyak 30.000 orang untuk memindahkan tabut ke Yerusalem. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika membawa tabut Tuhan, terjadi suatu peristiwa di mana Usa, anak Abinadab, mati di dekat tabut Tuhan. Mengapa? Karena Usa teledor. Dia membawa tabut Tuhan tidak sesuai dengan perintah Allah. Karena dia mengangkut tabut Tuhan dengan kereta lembu. Padahal seharusnya tabut Tuhan dibawa dengan cara dipikul di atas bahu para imam dengan menggunakan galah yang panjang. Bahu mereka hanya boleh menyentuh ujung galah, tetapi tidak boleh disentuh dengan tangan. Tabut Tuhan begitu kudus sehingga tidak seorang manusia pun bisa menyentuhnya sembarangan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin mereka menghormatinya, tetapi bukan menjadi takut untuk datang ke hadirat Tuhan. Perhatikan saudaraku, perbedaan antara sikap Daud dan Obed Edom terhadap tabut Tuhan. Ketika kita baca 2 Samuel 6 ayat 8-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Ketika menyaksikan Usa mati di dekat tabut Tuhan, Daud menjadi marah dan takut sampai tidak mau memindahkan tabut Tuhan di tempatnya. Sedangkan Obed Edom tidak demikian saudaraku. Dia mau menerima tabut Tuhan di rumahnya. Dia tidak takut tetapi menghormatinya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang harus menghormati kehadiran Tuhan. Tetapi jangan takut untuk mendekat kepadanya. Dalam kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 di sana mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudaraku, kita tidak boleh takut masuk hadirat Allah karena kita telah disucikan oleh darah Yesus. Keberanian ini adalah keberanian yang penuh hormat. Kita diperkenan Allah masuk hadirat Allah yang maha kudus. Bukan dengan membawa kebenaran kita sendiri, tetapi karena kita percaya kepada Yesus sehingga di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Inilah alasan mengapa kita dapat menghampiri hadirat Allah dengan penuh keberanian. Tetapi iblis selalu mendakwa kita, menuduh kita dengan mengingatkan akan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, dia berbisik, kamu tidak layak, kamu orang berdosa, Tuhan tidak mau kamu mendekatnya. Dia kudus sedangkan kamu orang berdosa. Jika kita mendengar suara iblis yang menuduh kita seperti itu, membuat kita takut datang kepada Tuhan. Padahal Tuhan sangat mengasihi kita. Jika kita sudah ada di dalam Yesus, kita akan dibenarkan oleh Allah. Jika dalam perjalanan hidup kita, saudaraku, kita tersandung dan kemudian berbuat dosa, cepatlah datang kepada Yesus. Akui semua dosa kita yang telah kita lakukan.
Janjinya mengatakan Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tolaklah bisikan iblis yang menuduh kita. Kemudian datanglah kepada Tuhan. Mengapa banyak orang Kristen tidak suka berdoa, saudaraku? Salah satu alasan adalah karena dia merasa kotor. Karena dia merasa berdosa, tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Memang Allah itu kudus. Jika orang yang dapat mendekat kepadanya adalah orang yang kudus, sedangkan kita adalah manusia berdosa, bagaimana kita bisa datang kepada Allah yang kudus itu? Ini tuduhan-tuduhan dari si iblis, saudaraku, yang membuat kita jadi takut mendekat kepadanya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya akan firman Allah daripada percaya kepada si jahat atau si iblis. Katakan kepada iblis jika dia menuduh saudara, memang saya orang berdosa, tetapi saya sudah diampuni. Dosa saya sudah disucikan oleh darah Yesus, dan Yesus tidak mengingat-ingat dosa saya lagi. Kemudian sembahlah Tuhan, mengucap syukur untuk pengampunan yang Dia berikan kepada kita. Bersyukurlah untuk keselamatan yang Dia janjikan. Tinggikanlah namanya Tuhan, saudaraku. Ketika kita menyembah Tuhan, hadirat-Nya ada di dalam dan di atas hidup kita. Hadirat Tuhan mentransformasi, menguatkan dan mengurapi kita. Hadirat-Nya begitu kuat dan memancar sehingga apa? Memberkati mereka yang ada di sekitar kita. Apa yang terjadi dengan keluarga Obed-Edom setelah tabut Tuhan ada di rumahnya, saudaraku? Mari kita baca 2 Samuel pasal 6 ayat 11b. Dikatakan di sana, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Luar biasa ya. Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Semua milik Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Ternaknya diberkati, ladangnya diberkati, keluarganya diberkati, perkawinannya diberkati, dan anak cucunya diberkati. Bahkan usahanya juga diberkati oleh Tuhan. Pelayanan Obed-Edom juga diberkati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia melayani sebagai tim pemuji di bait Allah, sebagai penunggu pintu gerbang dan anggota tim musik. 1 Tawarik 15 ayat 18 dan 1 Tawarik 16 ayat 4 sampai 5. Bukan pelayanan Obed-Edom saja yang diberkati Allah, tetapi pelayanan anak cucunya juga diberkati oleh Tuhan. Itu dalam 1 Tawarik 26 ayat 8, bisa dibaca di sana. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain keluarga besarnya diberkati Tuhan, Obed-Edom dan keluarganya juga menjadi berkat bagi apa? Orang lain. Salah satunya adalah Daud. Daud yang awalnya takut membawa tabut Tuhan ke tempatnya setelah melihat Usa mati karena menyentuh tabut Tuhan. Tetapi setelah melihat Obed-Edom dan keluarganya diberkati dengan luar biasa, setelah tabut Allah ada di rumahnya, Daud menjadi berani. Dia tidak takut lagi membawa tabut Tuhan ke tempatnya, yaitu di mana? Di Yerusalem. Bukankah ini yang kita rindukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Keluarga kita diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Jika demikian, saudaraku, penuhilah rumah tangga saudara dan saya dengan hadirat Tuhan. Seperti khotbah saya hari Kamis kemarin, bangunlah mezbah pribadi maupun keluarga setiap hari. Jangan memberi kesempatan kepada iblis atau si jahat untuk apa? Menuduh kita. Ketika kita jatuh, bangkit lagi. Tuhan tidak akan pernah membuang kita ketika kita menghampiri Dia. Saat kita berbuat dosa, cepat-cepat minta ampun kepadanya. Kemudian tinggalkan dosa itu. Hargai anugerah Allah dengan tidak terus-menerus berbuat dosa, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Obed-Edom dengan iman, sikap dan tindakannya telah memberikan warisan iman dan hubungan yang erat dengan Tuhan kepada keturunannya. Tuhan membalas kesetiaan Obed-Edom dengan memberikan berkat-berkat-Nya sampai lintas generasi. Saya yakin, saudara,
Kita semua ingin menikmati apa yang dinikmati oleh keluarga Obed-Edom. Bukan kita saja yang diberkati, tetapi sampai anak cucu kita diberkati. Itu sebabnya ambillah tekad yang sama seperti yang diucapkan dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, kiranya Tuhan akan menolong kita untuk menjaga kehidupan yang benar. Berikan waktu untuk Tuhan setiap hari. Karena dengan demikian, hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat, semakin erat, semakin melekat. Hadiratnya selalu memenuhi hidup keluarga kita, akan mendatangkan berkat buat saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini akan menolong kita semuanya. Tidak hanya sidang jemaat, tetapi saya juga. Biar keluarga kita terus diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih. Karena Engkau masih memberikan firman-Mu kepada kami. Untuk kami terus hidup taat kepadamu. Untuk berani datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau belajar terus Tuhan, mengenal dan memahami akan kebenaran firman-Mu, supaya kami diberkati seperti apa yang dialami oleh Obed-Edom. Berani datang kepada Tuhan, berani memberikan waktu buat Tuhan, sehingga berkat-berkat-Nya terus turun-temurun memberkati anak cucunya juga. Tuhan, hamba-Mu mohon berkat-Mu buat seluruh sidang jemaat-Mu yang pagi ini sedang beribadah mendengar firman Tuhan. Biar Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih dalam lagi melalui kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kami mengakhiri ibadah pada pagi ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Bapa. Memang sampai hari ini masih dilanda dengan adanya COVID-19 ini Tuhan. Kami masih berkeyakinan bahwa Engkau selalu mendengar doa kami. Kami tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan menghentikan masalah ini. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan cepat atau lambat akan menghentikannya. Sehingga kami boleh dengan bebas lagi memuji dan membesarkan nama-Mu, kembali bersama-sama bersekutu di rumah Tuhan. Karena sudah 2 bulan, hampir 2 bulan ini Tuhan, kami tidak bisa berjumpa dengan sidang jemaat-Mu bersekutu di rumah Tuhan. Hamba berdoa untuk daerah Sumowono juga Tuhan, Engkau lingkupi dengan kuasa darah Yesus. Biar setiap orang yang ada di dalamnya, khususnya di kecamatan Sumowono, terus dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Kami percaya, sementara kami memohon belas kasihan Tuhan, pasti Tuhan juga mendengar doa kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan doa ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang akan terus campur tangan di dalam setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang sidang jemaat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan sambil mengangkat tangan di hadapannya. Pulanglah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Persekutuan Roh Kudus melingkupi kehidupanmu. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus untuk datang kali yang kedua. Bila setiap apapun yang engkau lakukan, yang engkau kerjakan selalu diberkati oleh Tuhan, selalu dijaga oleh Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan, sehingga setiap langkah kehidupanmu Tuhan selalu menuntunnya. Pulanglah bersama-sama dengan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.